Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Imawan di channel saya Pasukan Ngarit Sapi. Mungkin hari ini rekan-rekan masih bersikukuh dengan seleksi-seleksi yang rekan-rekan hadapi dan juga persiapan-persiapan dokumen yang rekan-rekan siapkan, dan juga dari pengalaman rekan-rekan yang bercerita kepada saya di WA atau IG ataupun juga Facebook ataupun juga japri lainnya mengatakan bahwa untuk pengurusan persyaratan itu mereka mengeluarkan kocek yang lumayan besar, dan ada yang bilang untuk SIM, pengurusan SIM itu SIM C ada yang 600, untuk SIM A ada yang 800, untuk pengurusan sertifikat komputer ada yang 1,5 juta, 2 juta, untuk yang paling gila itu pengurusan sertifikat bela diri ada yang sampai mengeluarkan kocek sampai 3 juta, 4 juta hanya untuk membuat sertifikat bela diri. Jadi kembali lagi bersama pemikiran kita di hari-hari yang lalu, bahwa saya pernah menyampaikan bahwa kalau tidak ada kepastian untuk rekan-rekan diterima di suatu pekerjaan, harap untuk meminimalisir pengeluaran terlebih dahulu. Karena nanti kalau rekan-rekan sudah di awal sudah keluar banyak, lalu di pertengahan jalan rekan-rekan gugur, itu akan sangat mematahkan motivasi rekan-rekan dan bahkan mematahkan kepercayaan orang tua rekan-rekan. Jadi kalau misal untuk persyaratan itu membutuhkan biaya yang mahal, ya gimana ya, saya bisa menyebut selamat datang di Indonesia karena memang masyarakat Indonesia itu punya kebiasaan untuk memanfaatkan keadaan, dimana mungkin dulu pernah waktu booming-boomingnya corona, masker sampai harga 5.000, 10.000. Waktu booming-boomingnya rempah-rempah bisa menyembuhkan corona, temulawak yang biasanya 1.000, 2.000 jadi 10.000, jadi 20.000 per kilo. Dan saat ini untuk seleksi CPNS biasanya itu kalau normalnya ya, untuk sertifikat komputer itu yang seminggu ataupun 3 hari jadi, yang kita tinggal ataupun mungkin yang kita mungkin sudah menguasai ilmunya, tinggal ujian untuk mendapatkan sertifikat 1 hari jadi itu sekitar 300 sampai 500 ribu. Itu udah rank harga yang masih lumayan tinggi. Tapi untuk waktu sekarang ini, karena bertepatan dengan seleksi CPNS dan PPPK yang banyak mensyaratkan sertifikat komputer, maka banyak LPK ataupun pihak-pihak pemilik tempat kursus itu memberikan harga yang di luar akal. Kalau menurut saya, untuk sertifikat satu, rekan-rekan tidak pernah diajari, tidak pernah diminta tidak pernah dikursus, hanya ujian dan mendapat sertifikat itu sampai 1 juta, 2 juta, itu keterlaluan memang. Makanya ya saya sebenarnya tidak pernah menyalahkan yang namanya koruptor, karena ya memang salah sebenarnya, tapi bahkan rakyatnya saja kalau memiliki kesempatan kan yang namanya
LPK, namanya biro-biro kursus, tempat kursus itu yang memiliki perseorangan, dan juga masyarakat bisa dibilang tidak terlalu kaya, ataupun juga bukan pejabat juga, tapi mereka memanfaatkan keadaan dengan menaikkan harga yang begitu fantastis dari 500 menjadi 2 juta, itu berarti 4 kali lipat. Yang itu membuat banyak rekan-rekan yang kesulitan. Kalau melihat dari pola ini, sebenarnya saya mengusulkan untuk janganlah mengambil formasi yang terlalu ribet, seperti mungkin Kemenkumham atau Kejaksaan, karena seperti dinas atau Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kejaksaan Republik Indonesia itu 3 urutan yang paling banyak peminatnya. Untuk Kemenkumham sendiri sekitar 200.000 pelamar kalau nggak salah. Terakhir di upload BKN itu 200 sekian ribu, sudah hampir 210 ribuan pelamar, yang mana untuk formasinya sekitar 5.000, nggak nyampe kayaknya, sekitar 5.000-an lah, kita ibaratkan 5.000, dan pendaftarnya 200.000. Berarti kemungkinan kita keterima adalah 1 banding berapa itu? 40. 1 banding 40, itu saja komposisi acak, bukan komposisi per bidang. Padahal untuk dari SLTA ataupun juga diploma yang banyak lulusannya, otomatis pendaftarnya lebih banyak. Jadi komposisinya sebenarnya lebih besar dari itu. 1 banding 40 itu hanya per penggambaran kecil. Dan persyaratannya harus memiliki sertifikat komputer yang berharga 1 juta sampai 2 juta. Kalau rekan-rekan percaya untuk mengalahkan 40 pesaing rekan-rekan, atau sekitar 39 pesaing rekan-rekan, rekan-rekan percaya bisa mengalahkan pesaing tersebut, maka yang nggak apa-apa kalau misal latihan rekan-rekan sudah dari tahun kemarin atau bahkan dari tahun 2019, setelah gagal langsung coba lagi, maka untuk biaya 1 juta itu masih bisa digapai. Tapi kalau rekan-rekan yang misal ya, ini enggak memandang semua, tapi kebanyakan dari rekan-rekan yang bertanya kepada saya itu baru lulus SMA, lalu mau mendaftar. Bahkan ada beberapa yang belum memiliki ijazah, jadi masih surat keterangan lulus SKL, mau mendaftar, yang itu jelas nggak bisa karena persyaratan harus melampirkan nilai transkrip dan lain sebagainya, yang otomatis persiapan mereka itu mungkin cuma persiapan akademis, jadi belajarnya oke, tapi kalau masalah fisik dan stamina, kita tahu sendiri bahwa beberapa waktu belakangan ini semua kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah. Otomatis mungkin bagi rekan-rekan yang selalu di rumah, kalau mau mendaftar CPNS di Kemenkumham yang ada seleksi semapta itu agak berat. Dan kalau mengeluarkan uang 1 juta sekian juta itu mungkin saat ini mungkin orang tua kalian akan mensupport, tapi nanti kalau rekan-rekan gagal, otomatis kepercayaan atau trust dari orang tua rekan-rekan akan menurun, dan itu berpengaruh buruk. Jadi saya usul kalau misal rekan-rekan
mau mendaftar di seleksi CPNS dengan formasi SLTA bagi rekan-rekan yang baru lulus, silahkan saja sebenarnya. Tapi carilah formasi yang tidak mensyaratkan terlalu banyak persyaratan, karena kita kan baru awal. Jangan berpikir tentang sesuatu yang besar dulu. Jangan berpikir nanti saya lulus SMA harus langsung lulus dapat kerjaan, dapat gaji PNS 4 juta, 5 juta, 10 juta gitu. Jangan. Jadi rekan-rekan yang baru lulus kalau mau mendaftar silahkan, nggak apa-apa, cari formasi yang sesuai. Nanti yang semua persyaratan rekan-rekan sudah ada, kalau sudah terselesaikan nanti mengalami SKD, rekan-rekan akan tahu sendiri bagaimana susahnya menjadi ASN. Karena yang susah itu bukan di pemberkasan. Pemberkasan saat ini memang menurut rekan-rekan yang baru lulus susah, karena harus mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, yang memerlukan biaya banyak. Tapi untuk rekan-rekan yang mungkin sudah pernah memiliki pengalaman kerja di pabrik, kerja di toko, pasti sudah paham bahwa sertifikat komputer, sertifikat keahlian kalau di pabrik mungkin seperti teknisi, seperti jahit, itu sudah harus memiliki sertifikat itu terlebih dahulu. Kemudian yang jelas SKCK, foto, dan persyaratan-persyaratan seperti legalisir itu dipersyaratkan di awal. Dan untuk perusahaan-perusahaan swasta juga sama, belum tentu rekan-rekan akan lolos. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang sudah mengalami hiruk pikuk susahnya mencari pekerjaan, akan lebih paham bagaimana mekanisme ini sebenarnya mudah, tapi bagi yang awal-awal memang agak susah. Jadi buat rekan-rekan yang misal baru lulus kuliah atau lulus SMA dan persyaratannya di suatu instansi yang rekan-rekan minati itu masih kurang dan harus membayar sekian juta, mending cari instansi lain dulu. Nanti sambil berjalan waktu rekan-rekan akan belajar, dan kalau tidak masa seperti ini, persyaratan-persyaratan yang disyaratkan itu akan lebih murah. Seperti contoh sertifikat komputer itu seharusnya 300.000 udah dapat. Atau kalau rekan-rekan mau di BLK, silahkan mendaftar di BLK kabupaten rekan-rekan, maka rekan-rekan akan memperoleh sertifikat secara gratis, bahkan dibayar setiap harinya, dibayar oleh pihak BLK. Dan juga untuk rekan-rekan yang bertanya kalau seleksi CPNS ini, masih banyak sebenarnya dari rekan-rekan yang awal ya, mungkin karena basicnya orang kaya, jadi langsung bertanya sama saya gini, Mas, Bang, Kak, gimana kalau apakah benar CPNS itu ada jalur orang dalam, kalau bayar kira-kira berapa gitu. Itu saya menjawab juga sambil sedikit tersenyum. Kalau orang mampu memang otomatis ingin mencari cara instan, yaitu dengan mengeluarkan uang. Tapi sayangnya di Indonesia sekarang ini sudah tidak seperti masa dulu. Mungkin kalau dulu rekan-rekan atau orang tua rekan-rekan masih yang saat ini menjadi ASN atau PNS utamanya itu masih sering menggunakan uang sebagai sarana masuk suatu instansi. Tapi semenjak 2015 ya, kalau nggak salah 2015, mulai adanya SKD untuk pertama kali untuk memasukkan orang dari jalur orang dalam itu sendiri,
tidak pernah atau bahkan mungkin susah, bahkan orang dalam sendiri mau memasukkan keluarganya juga susah, harus mengikuti SKD, SKB dengan urutan dan runtutannya, karena banyak teman-teman kerja, senior-senior kerja saya yang anaknya sudah lulus belum bekerja, disuruh daftar di sini berkali-kali masih tetap gagal. Dan nyatanya juga kalau dilihat dari kondisi ekonomi, mereka mampu kalau untuk membayar sekian ratus juta mungkin, tapi ya yang kayak gitu nggak ada. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin dari keluarga kaya, harap untuk mengikuti prosedur saja, jangan berpikir kalau CPNS ini ada cara instan untuk menjadi PNS. Dan yang jelas untuk rekan-rekan yang kurang mampu tetap semangat, karena tidak ada perbedaan untuk rekan-rekan yang punya dan tidak punya, karena uang tidak berpengaruh pada nilai rekan-rekan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf, dan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah ini. Kalau merasa video saya bermanfaat silahkan like dan juga subscribe video saya. Bagi rekan-rekan yang memiliki keluarga atau sanak yang ingin mendaftar CPNS, bisa membagikan video saya kepada keluarga atau teman rekan-rekan yang mendaftar PNS, dan teman-teman mendapatkan barokah berbagi ilmu dan bermanfaat untuk sahabat dan keluarga rekan-rekan juga. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.